Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengangkat studi kasus yang berjudul Analisis Besarnya Kuat Arus dalam rangkaian RLC menggunakan metode Renz-Kutta Orde 2. Banyak permasalahan di dunia nyata yang harus dimodelkan untuk dapat dianalisis dan ditentukan solusinya. Selain model fisik, terdapat juga model matematis yang dapat diselesaikan, baik dengan analisis maupun simulasi. Model matematis pada umumnya itu mengandung persamaan diferensial. Nah, penyelesaian persamaan diferensial sendiri mempunyai dua cara, yaitu menggunakan metode analitik dan metode numerik. Metode analitik dalam hal ini hanya terbatas pada persoalan yang memiliki tafsiran geometri yang sederhana serta berukuran rendah. Dari hal inilah muncullah metode numerik yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Ada beberapa persoalan fisika yang cukup rumit jika dikerjakan secara analitik, sehingga penyelesaiannya dapat disederhanakan dengan menggunakan metode numerik. Salah satu permasalahan fisika yang membutuhkan ketelitian dalam perhitungannya adalah dalam menganalisis besarnya kuat arus dalam rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC sendiri adalah rangkaian elektronika yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan yaitu R, induktan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan yang ingin kami capai pada studi kasus yang kami bahas, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu rangkaian RLC dan komponen penyusunnya. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh solusi persamaan diferensial pada rangkaian RLC dengan menggunakan metode Renz-Kutta Orde 2. Yang ketiga, yaitu untuk membandingkan hasil perhitungan secara analitik maupun numerik pada hasil perhitungan arus di rangkaian RLC. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan suatu rangkaian elektronika yang tersusun dari 3 buah komponen penting, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian RLC dapat dihubungkan secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Berikut ini adalah karakteristik dari resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama, karakteristik resistor. Karakteristik utama dari resistor yaitu resistansi dan daya listriknya dapat diboroskan. Karakteristik lainnya seperti koefisien suhu, desa listrik, dan induktansi. Yang kedua adalah karakteristik induktor. Karakteristik induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Yang ketiga, karakteristik dari kapasitor. Karakteristik dari kapasitor terbuat dari 2 bahan plat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik seperti vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Dalam rangkaian RLC dapat dibedakan menjadi 2 jenis bagian, yaitu rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel.
Rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel dapat dibedakan melalui penyusunan komponen resistor, induktor, dan kapasitor, di mana yang satunya disusun secara seri dan yang satunya disusun secara paralel. Model penyusunan ini dibuat bukan tanpa maksud. Rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian elektronika yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Rangkaian RLC seri memiliki metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal dalam persamaan diferensial. Metode ini merupakan sebuah metode langkah tunggal yang lebih teliti jika dibandingkan dengan metode Euler. Metode ini memperkirakan turunan pada berbagai titik dalam interval dan kemudian menghitung turunan rata-rata terbobot. Metode Runge-Kutta diklasifikasikan oleh urutan yang tergantung pada jumlah perkiraan kemiringan yang digunakan pada setiap langkah. Pada metode ini, tingkat akurasinya meningkat oleh penggunaan titik-titik lanjutan pada tiap-tiap langkah interval. Terdapat berbagai macam bentuk metode Runge-Kutta, tetapi secara umum rumusnya dapat ditulis dalam bentuk Yn tambah 1 sama dengan Yn ditambah dalam kurung Xn, Yn, H. Pada kasus ini kelompok kami menggunakan metode Runge-Kutta orde 2, yang dalam menyelesaikannya juga terdapat 3 metode, yaitu metode Heun, metode Ralston, dan metode poligon. Pada studi kasus kami ini, kami menggunakan metode Runge-Kutta orde 2, yakni metode Heun, karena lebih mudah dan praktis. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan turunan fungsi analitik pada rangkaian RLC. Persamaan rangkaian RLC yaitu D per dt IT tambah R per L IT sama dengan E per L, atau bisa disingkat dengan I aksen T tambah R per L IT sama dengan E per L. Persamaan diferensial biasa orde 1 yaitu Y aksen tambah PY sama dengan Q. Dengan solusi umum, Y eksponensial A sama dengan integral Q eksponensial A dx tambah C. Untuk kasus rangkaian RLC diperoleh solusi umum yaitu I eksponensial A sama dengan integral Q eksponensial A dt tambah C, di mana A sama dengan integral P dt sama dengan integral R per L dt sama dengan R per L kali T. Masukkan nilai A ini ke persamaan 1. I eksponensial R per L kali T sama dengan integral L per L eksponensial R per L kali T dt tambah C. Integral E per L eksponensial R per L kali T dt sama dengan E per L kali L per L eksponensial R per L kali T. L sudah habis hingga E per R eksponensial R per L kali T. Masukkan nilai persamaan 3 ke persamaan kedua. E eksponensial R per L kali T sama dengan E per R eksponensial R per L kali T tambah C. Selanjutnya, menghitung nilai konstanta ke persamaan 4. E eksponensial R per L kali T sama dengan E per R eksponensial R per L kali T ditambah I0 kurang E per R. I0 kurang E per R ini diperoleh dengan menghitung nilai C dengan T-nya sama dengan 0. Sehingga I0 E eksponensial R per L kali 0 sama dengan E per R eksponensial R per R kali 0 tambah dengan C. I0 sama dengan E per R tambah C. Sehingga C sama dengan I0 kurang dengan R per E per R. Lanjutannya, nilai C dimasukkan persamaan keempat. I sama dengan eksponensial E min R per L kali T kali dengan E per R eksponensial R per L kali dengan T ditambah I0 eksponensial min R per L kali T dikurang dengan E per R eksponensial min R kali T per L kali dengan T. I sama dengan E per R tambah I0 X. Teman-teman, saya akan menjelaskan penyelesaian studi kasus kami secara analitik, dan teman-teman bisa melihat studi kasusnya dan penyelesaiannya secara analitik, di mana yang pertama untuk I0 sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 detik, begitupun seterusnya sampai dengan I10.
Saya akan menjelaskan program untuk menyelesaikan kasus rangkaian RLC dengan menggunakan metode Renskutte Orde 2 dengan metode Heun. Uses WinCRT, konstantanya epsilon 10 pangkat min 4, del X yang adalah lebar langkah sebesar 0,1, tipenya selang adalah array dan merupakan bilangan real. Variabel yang digunakan I sebagai nilai kuat arus, K sebagai karakteristik dari metode Renskutte yang merupakan selang, Y sebagai I0, KA sebagai IN atau I baru, del selisih dari IN kurang I0, T sebagai waktu dan merupakan bilangan real, N banyaknya iterasi, lalu J dan M merupakan indeks dan bertipe integer. Lalu begin, write, menulis kuat arus pada rangkaian RLC, lalu write learn untuk menampilkan tulisan tersebut. Selanjutnya, write, masukkan nilai awal untuk arus atau I0, lalu dibaca readline I0 yaitu sama dengan 0. Lalu write learn untuk menampilkan tulisan masukkan nilai awal untuk arus I0. Lalu N di mana iterasinya dimulai dari N sama dengan 0 dan M merupakan T. Yang akan dicari T sama dengan 1, T sama dengan 1 sekon sampai T sekian sekon. Kemudian write learn T detik 0, I ampere 10, ketelitian 10. Ini merupakan space atau ruang yang akan ditempati oleh T sama dengan 0, I sama dengan 10, dan ketelitian sama dengan 10. Kemudian repeat, begin, N.2 sama dengan N tambah 1. Ini merupakan penjumlahan iterasi. Lalu for J.2 sama dengan 1 to 2 merupakan indeks dari K1 dan K2. Begin, if J sama dengan 1 dan begin, Y.2 sama dengan IN kurang 1, yang artinya jika J sama dengan 1, yang berarti K1, maka yang digunakan adalah I0 dengan rumusan IN kurang 1. Lalu N, else jika tidak. Begin, Y.2 sama dengan IN kurang 1 tambah K1 atau I baru. Lalu N, K, KJ, titik 2 sama dengan del X kali min 0,4 dikali Y tambah 0,2. Ini merupakan rumusan dari metode Renskutte Orde 2. Lalu N, IN.2 sama dengan IN kurang 1 tambah 0,5 dikali K1 tambah K2. Rumusan ini untuk mendapatkan I baru. Selanjutnya KA.2 sama dengan IN, I baru dideklarasikan sebagai KA. Del.2 sama dengan IN dikurang N kurang 1. Ini merupakan I baru dikurang I lama untuk mendapatkan selisihnya. Lalu if N per 10 sama dengan M dan artinya banyaknya iterasi dibagi 10 akan menghasilkan M yang sudah dideklarasikan merupakan T. Dalam metode ini, dengan lebar langkah 0,1 untuk mendapatkan nilai T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, maka dari 0 sekon menuju 1 sekon akan melewati lebar langkah 0,1. Artinya, 0 sekon sampai 1 sekon akan dibagi per bagian, dari 0 sampai 0,1 milisekon, dan seterusnya sampai 1 sekon. Jadi, banyaknya N dari 0 sampai 1 sekon sama dengan 10, sehingga 10 dibagi 10 didapatkan nilai M sama dengan 1. Dalam hal ini, T sama dengan 1 sekon. Begitupun untuk T sama dengan 2 sekon atau M sama dengan 2. Jadi, lebar dari 0 sekon sampai 2 sekon banyaknya iterasi dari 0 sampai 2 sekon adalah 20, sehingga 20 dibagi 10 sama dengan 2 sekon. Lalu begin, write len di sini untuk menampilkan nilai yang akan dicari, yaitu M sebagai T, KA sebagai I atau nilai arus yang dicari dari rentang 0 sampai 10 sekon, del sebagai I sebelum dikurang I awal, sehingga M.2 sama dengan M tambah 1, berarti waktu akan mengalami penambahan. Kemudian N lagi, until del kurang dari epsilon. Artinya, hingga selisih kurang dari epsilon yang sudah dideklarasikan. Lalu N, lalu kita mencoba running dan tidak error. Kemudian kita eksekusi, didapatkan nilai kuat arus pada T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 10 sekon.
Berdasarkan hasil studi analisis tentang besarnya kuat arus pada rangkaian RLC dengan menggunakan metode Rensselaer 2, dapat disimpulkan bahwa rangkaian RLC merupakan rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat dihubungkan secara seri maupun paralel. Yang kedua yaitu metode Rensselaer dapat diterapkan pada rangkaian RLC. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan secara numerik maupun secara analitik, di mana nilai kuat arusnya memiliki nilai yang sama.